Selamat pagi Indonesia, selamat pagi rekan-rekan semua. Berjumpa kembali dengan AB Farm, petani milenial. Ya, pagi hari ini saya ingin sharing atau berbagi terkait kondisi perkembangan alpukat di kebun kami ya. Ini jenisnya adalah Markus. Pohonnya paling sekitar 3 meter ya teman-teman ya, 3 meter. Ini buahnya cukup lebat, dayanya sudah gede. Kemarin sempat dipanen nih teman-teman, panen satu. Ini alhamdulillah ini ya, semalam itu diguyur hujan, jadi sangat senang sekali, rasanya adem. Karena apa? Karena kita dikirimkan pupuk gratis dari Sang Pencipta, dan insya Allah akan membantu pertumbuhan baik daun maupun buahnya. Ini rekan-rekan, nih gede banget nih teman-teman. Ini ada 5 ya, insya Allah sudah nanti kita panen. Ini sudah blorok-blorok nih ya, insya Allah nih. Nah, ini sudah bisa kita panen. Dan ada kemarin pesanan dari Jakarta teman-teman, jadi nanti kita akan kirimkan ke sana. Ini masih Markus ya rekan-rekan, buahnya lebat sekali, memuaskan ya untuk yang Markus nih, sampai ke bawah-bawah nih teman-teman. Dan ada lagi yang di sini disusul dengan pentil-pentil lagi tuh. Ini juga Markus, dompolannya juga luar biasa. Kemudian seperti ini ya. Dan ini teman-teman, ini sedikit ini ya, saya jelaskan terkait dengan pupuk ya, pupuk yang kami gunakan hingga seperti ini ya teman-teman ya. Salah satunya adalah Kohe ya. Kohe itu bagus asal penggunaannya tepat ya teman-teman. Artinya ada Kohe berarti harus ada air yang selalu melengkapi Kohe. Karena apa? Karena Kohe itu harus diurai oleh bakteri-bakteri tentunya. Kalau tidak terurai atau kondisi kering, dia tidak dapat diserap oleh ini tanaman alpukat. Kalau saya kombinasikan, kalau musim hujan ini kemarin 2 bulan 3 bulan sebelum musim penghujan itu saya aplikasi Kohe. Harapannya adalah ketika musim hujan nanti bisa terurai untuk ininya ya, nutrisinya ya. Tuh, alhamdulillah rabbil alamin teman-teman ya. Indonesia bisa teman-teman, Indonesia sangat bisa, tanahnya subur, tinggal ini ya, ilmunya aja teman-teman, ilmu keberanian aja sebenarnya ya. Dan saya berharap dengan sharing ini ya, petani-petani muda nih bisa muncul ya. Karena apa? Karena yang muda ini diharapkan mempunyai ketajaman pemikiran serta kemudahan dalam mencerna atau menganalisa, bahkan untuk mencari informasi-informasi yang sifatnya di dunia maya. Jadi berharap besar untuk petani milenial ini bisa berkontribusi terhadap kebanggaan kita di ketahanan pangan. Nah, saya jelaskan nih teman-teman, tadi ada Kohe, kemudian saya aplikasi tiap 2 minggu itu menggunakan POC yang terbuat dari rumput-rumput yang ada di sini teman-teman. Seperti ini.
Ini sudah jadi ya, saya buat 2 minggu yang lalu. Ini rumput-rumput yang ada di sini ya, saya potong, kemudian saya kumpulin. Tuh ada tuh yang di sini juga rumput-rumput ilalang ini. Ini nanti akan saya masukkan nih teman-teman, masukkan sebagai ini ya, bahan untuk POC. Kemudian saya masukkan ke sini, ke tong-tong ini. Dari tong-tong ini kemudian saya ini ya, proses pembusukan dengan cara menyampurkan beberapa daun atau sampah yang sudah lapuk atau sudah membusuk itu teman-teman. 2 genggam aja, kemudian dikasih air penuh dan ditutup. Udah, kita tunggu sampai dengan 2 minggu, hasilnya siap digunakan. Nah, kemudian saya taruh di sini teman-teman. Jadi pupuk yang sudah jadi itu saya taruh ini di jerigen-jerigen ini yang siap digunakan kapan waktunya kita pakai dia teman-teman ya. Kalau ini saya pakai adalah 2 minggu sekali dengan menggunakan nih sistem pengairan sistem drip atau selang ya teman-teman ya. Saya senangnya menggunakan POC ini karena menghemat tenaga kerja, menghemat waktu. Kenapa? Karena saya saat ini menggunakan sistem selang, pengairan sistem selang ya, sistem selang. Kemudian ini otomatisnya nanti setiap pagi sore itu dia akan membuka secara otomatis mengairi ini semua tanaman. Nah, dari saluran yang ini ya yang ada, akhirnya saya kombinasi untuk pupuk. Ini pompa dorongnya, ini drumnya. Jadi nanti pupuk itu saya masukkan ke sini, dicampur air beberapa bagian, kemudian saya suntikkan melalui pompa ini dengan membuka katup-katup ke arah mana lahan yang mana gitu ya teman-teman ya. Nah, itu saya lakukan selama 2 minggu sekali, dan ini 3 bulan rutin lah teman-teman. 3 bulan atau 4 bulan yang lalu ya, ini sudah saya lakukan rutin. Dan alhamdulillah kemarin di musim kemarau membantu ya, selain pengairan, pupuknya bisa terserap dengan baik. Seperti itu. Ini ada yang jatuh teman-teman, jatuh karena angin kemarin ya. Kemarin anginnya lebat banget kemarin, jatuh nggak apa-apa ya. Ini yang sudah siap petik, insya Allah nanti kita kirim ke Jakarta ya. Ini ada lagi udah tua juga, ini kurang lebih 8 on kalau yang ini teman-teman, 8 on. Ini masih Markus. Oh ya, ini ada yang bungkuk teman-teman. Ini saya potong aja nih. Nih kurang sempurna ya. Ini saya kurangin teman-teman, biar bagus untuk yang lainnya. Kemudian ini luar biasa, alhamdulillah saya senang banget teman-teman. Ini sampai dengan ini ya, 2 minggu kemarin itu ada pertumbuhan yang luar biasa nih. Saya senangnya ini ya teman-teman, untuk yang Markus ini kulitnya tebel, gede-gede, sehingga insya Allah untuk lalat buah itu aman teman-teman. Dan pengalaman saya sejauh ini adalah aman. Nah, ini nanti akan kami lakukan penyangga teman-teman, mengingat musim hujan ya. Jadi setiap 2 minggu saya harus pantau kondisi cabang-cabangnya teman-teman. Ini juga alhamdulillah ini ada berapa ini,
hebat banget teman-teman. Ini juga. Dan ini juga, ini masih Markus. Tuh teman-teman. Ya, sangat ini ya teman-teman ya, mengembirakan, bisa jadi obat ini ya, obat lelah ya ketika kita sudah seharian beraktivitas. Bisa jadi ngobatin ini penat kita. Dan yang ini aligator, dan ini insya Allah nanti juga beberapa akan kami panen, dikirim ke Jakarta. Ini udah tua nih teman-teman, udah tua nih, bisa dipanen nih. Tuh teman-teman, wah sangat menyenangkan teman-teman. Juga ada beberapa udah siap panen nih. Nah ini suaranya tuk-tuk tuh. Nah itu udah tua. Wah ini udah tua juga. Jadi kalau alpukat super ini teman-teman ya, beda dengan alpukat lokal ya. Kalau lokal tuh biasanya kan apa itu, bijinya itu kalau digoyang-goyang gini tuh bunyi itu ya. Tapi kalau untuk yang ini aligator enggak seperti itu. Dia itu nanti ya udah, kita kalau dia tua itu nanti suaranya tuh agak tuk-tuk gitu ya, agak-agak kopong gitu ya. Itu menandakan antara biji dan dagingnya itu sudah terpisah. Bisa dianalisa bahwasanya biji itu semakin tua itu akan semakin mengecil gitu ya, dan kulit bijinya itu akan coklat. Nah dengan adanya kondisi itu akhirnya suaranya akan berbeda dengan yang masih muda. Ya. Ini sebenarnya kurang bagus teman-teman. Ya, ini kita kurangin aja, kurang bagus. Ya. Jadi kalau kami ya pengalaman, jadi yang kalau kurang bagus mendingan sejak kecil itu dikurangin aja teman-teman. Karena nanti gedenya itu juga jualnya susah, jadi barang BS itu ya, reject. Nah ini nanti akan saya potong-potong, saya masukkan dan saya fermentasi menjadi POC itu teman-teman. Dan ini saya tunjukkan ya, ini kemarin ada yang pohon mau mati ya, pohon mau mati, masih muda-muda teman-teman. Kalau aligator untuk yang ini tuh bisa mateng, masih bisa mateng nih, masih bisa termakan ini. Ini sebenarnya mau saya buat pupuk semua, cuma saya melihat kalau masih bisa dimanfaatkan, dikonsumsi, nanti bisa dimanfaatkan dulu. Dan yang ini ya teman-teman ya, yang ini nanti akan saya jadikan pupuk nih. Ini sudah mulai hitam nih ininya apa, bijinya, tapi ini masih muda teman-teman. Dagingnya udah mulai menguning ya, tapi ini masih muda nih, masih sekitar 2 bulan lagi sebenarnya untuk panennya itu ya, kayak gini. Tapi ini masih bisa mateng, hebatnya aligator tuh itu. Jadi posisi muda aja begini, ini masih bisa mateng. Cuma secara rasa ya harus ada bedanya teman-teman ya, dengan yang sudah tua itu. Seperti itu teman-teman ya. Ini nanti akan saya jadikan pupuk, dan insya Allah 2 minggu atau kalau belum
mateng itu ya, itu bisa 1 bulan itu baru kita bisa gunakan. Seperti itu ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi ayo kita semangat ya, semangat untuk meneruskan ketahanan pangan kita. Dulu kita sempat swasembada pangan, sekarang kok malah impor semua ya teman-teman ya. Jadi miris sekali, dan harusnya kita sebagai anak muda terpanggil dengan melibatkan teknologi, pengetahuan yang baru. Kita tentunya bisa menjadi negara yang berdiri di atas kaki kita sendiri ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk sharing saya. Mudah-mudahan memberi semangat teman-teman semua. Kita ketemu kembali di sesi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.